Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Oke sob, di video kali ini admin akan membahas mengenai pembalap muda Indonesia yang saat ini sudah sampai di ajang balapan Grand Prix. Dan tentu saja pembalap ini ya sob sudah melalui program Road to MotoGP. Kali ini pembalap tersebut sudah sampai di ajang balapan Grand Prix, tepatnya di kelas Moto2. Pasti sobat-sobat balapannya sudah pada tahu lah ya siapa pembalap yang admin maksudkan ini. Dia adalah Mario Suryo Aji atau lebih dikenal dengan panggilan Mario Aji. Dan Mario Aji di tahun 2025 ini ya sob menjadi musim keduanya di kelas Moto2. Setelah sebelumnya Mario Aji ini di tahun 2024 kemarin menjadi musim perdana Mario Aji di kelas Moto2 ya sob. Jadi tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi pembalap Indonesia, karena untuk saat ini Mario Aji berada di kelas Moto2 yang merupakan kelas menengah di kategori MotoGP sob. Semoga saja ya Mario Aji bisa terus meningkat, terus improve, sehingga nantinya Mario Aji bisa memperebutkan kursi di MotoGP seperti seniornya Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura yang juga merupakan mantan pembalap di Honda Team Asia, yang merupakan tim dari Mario Aji saat ini ya sob, yang sekarang sudah berada di kategori MotoGP-nya sob, di kelas utamanya. Tetapi tentu saja jalan dari Mario Aji ini masih sangat panjang untuk bisa sampai ke tahap tersebut. Tetapi saat ini kita pantau dulu ya sob bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Mario Aji di dalam menghadapi musim 2025 ini, musim balap di kelas Moto2 pada tahun 2025 ini sob. Karena di jeda musim kemarin ya, di jeda musim 2024 dan juga 2025, Mario Aji itu kan kembali ke Indonesia ya sob. Karena tentu saja tidak mungkin Mario Aji harus stay terus di Eropa, tetapi karena jeda musim, tentu saja Mario Aji kembali ke Indonesia, namun tetap terus melakukan persiapan untuk menghadapi musim balap di kelas Moto2 pada tahun 2025 ini. Dan memang terpantau untuk persiapan yang dilakukan dari Mario Aji ini cukup intens ya sob, dari persiapan fisik, kemudian masih secara teknikal untuk mengendarai motornya juga terus dilakukan oleh Mario Aji untuk bisa terus tampil fit sebelum menghadapi ajang balapan Moto2 di musim balap di 2025 ini. Kalau misalnya latihan fisiknya, terpantau Mario Aji itu sering melakukan latihan bersepeda ya. Bersepeda tentu saja ini sering, sudah sangat banyak dilakukan oleh para pembalap di kelas Moto3, Moto2 hingga MotoGP, melakukan latihan fisik bersepeda, karena ini sangat penting untuk jantung mereka ya di dalam bukan di dalam tetapi ketika mereka melakukan balapan, sehingga latihan fisik seperti ini sangatlah penting bagi para pembalap seperti Mario Aji dan juga beberapa pembalap lainnya di ajang balapan internasional. Dan untuk latihan teknikalnya terpantau Mario Aji melakukan latihan dari menggunakan Supermoto hingga menggunakan motorsport Honda CBR 600RR di sirkuit yang memang cukup kecil ya, karena di Indonesia palingan untuk sirkuit yang besarnya ya di Mandalika ataupun di sirkuit Sentul ya sob. Tetapi seringnya sekarang pembalap seperti Mario Aji kalau misalnya ingin melakukan latihan di sirkuit besar, pasti pilihannya adalah di Mandalika. Nah memang kemarin sempat terpantau juga Mario Aji melakukan latihan di sirkuit Mandalika menggunakan Honda CBR 600RR, namun tidak terlalu sering ya. Sedangkan kalau untuk lebih seringnya, kalau melakukan latihan dengan Honda CBR 600RR, Mario Aji ini melakukan latihannya itu di sirkuit yang lebih kurang sirkuit road race ya untuk di Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya kita bilang seperti sirkuit go-kart lah di ajang balapan internasionalnya. Tetapi tentu saja hal tersebut merupakan salah satu cara dari Mario Aji untuk bisa selalu tampil fit dari segi fisikal dan juga segi teknikalnya di dalam menghadapi persaingan nantinya di tahun balap di 2025 ini. Dan sob, di tahun 2025 ini ada yang baru nih dari Mario Aji. Kalau sebelumnya ya, Mario Aji di beberapa musim sebelumnya menggunakan nomor start dari 34 di ajang balapan Junior GP ya, Junior GP 34, kemudian di tahun kemarin juga masih menggunakan nomor 34 ya di kelas Moto2. Nah, kali ini di tahun 2025 Mario Aji akan menggunakan nomor baru. Sebenarnya bukan nomor baru ya. Waktu Mario Aji naik di kelas Moto3 juga Mario Aji pernah menggunakan nomor ini. Dan nomor ini juga merupakan nomor yang cukup legendaris bagi Mario Aji, karena merupakan nomor start yang juga digunakan oleh mendiang dari ayah ya, mendiang ayah dari Mario Suryo Aji. Karena ayah dari Mario Aji juga cukup aktif di dunia balapan, tetapi terpantaunya itu lebih aktif di ajang balapan off-road. Dan
Kini di tahun 2025 Mario Aji akan kembali menggunakan nomor legendaris tersebut. Jadi apakah dengan semangat dari nomor tersebut ya, Mario Aji akan bisa memberikan perubahan, memberikan improvement di kelas Moto2 pada tahun 2025 ini sob. Nah, jadi sob, untuk tahun 2025 ini di kelas Moto2 Mario Aji akan kembali menggunakan nomor start 64. Setelah di tahun 2022 ya di kelas Moto3 Mario Aji juga sempat menggunakan nomor 64. Tetapi ketika Mario Aji ini di tahun selanjutnya ya, tahun 2023 kalau tidak salah admin, untuk Mario Aji menggunakan nomor start 34 karena mungkin pada saat itu sudah ada pembalap lain yang menggunakan nomor ini. Kemudian ketika naik ke kelas Moto2 juga Mario Aji akhirnya masih menggunakan nomor 34. Dan kali ini di tahun 2025 Mario Aji kembali lagi menggunakan nomor start 64. Dan kenapa admin katakan nomor ini spesial dan cukup legendaris bagi Mario Aji? Karena setelah admin telusuri ya sob, ternyata nomor 64 ini selain tadi karena dari nomor yang digunakan oleh mendiang ayah dari Mario Aji ya, ternyata nomor start 64 ini juga sebagai tanda ya sob dari tahun kelahiran ayah Mario Shiro Aji yang tahun kelahirannya itu adalah 1964. Jadi oleh karena itu kenapa mungkin ya sampai mendiang ayah dari Mario Aji ini menggunakan nomor start 64 ketika masih aktif balapan di Indonesia. Dan kali ini Mario Aji juga akan kembali menggunakan nomor kehormatan tersebut ya sob. Kalau menurut admin ini ada nomor kehormatan bagi Mario Aji yang bisa membangkitkan spirit dari Mario Aji untuk tampil lebih bagus lagi di kelas Moto2 di tahun 2025 ini. Jadi sob, walaupun hanya sebuah nomor, tetapi menurut pendapat admin dengan makna yang terkandung di dalamnya ya sob. Jadi inilah dia yang bisa membuat menjadikan perubahan bagi Mario Aji di tahun 2025 ini. Jadi semoga saja ya sob, dengan nomor baru yang akan digunakan Mario Aji, bukan nomor baru ya, tetapi nomor yang sudah lama hilang lah kalau admin katakan. Kini kembali lagi di tahun 2025 akan kembali Mario Aji gunakan. Semoga saja dengan berbagai makna dari nomor tersebut akan membuat Mario Aji tampil lebih maksimal di tahun 2025 ini sob. Semoga saja setidaknya ya Mario Aji akan bisa tampil di posisi top 10 ataupun lebih baik lagi di posisi top 5 di setiap rondenya, bisa mendapatkan hasil finishnya sob di setiap rondenya di ajang balapan Moto2 di tahun 2025 ini. Walaupun persaingannya cukup ketat, tetapi semoga saja dengan spirit yang dibawa oleh Mario Aji dari mendiang ayahnya ya sob, yang menggunakan nomor start 64 tersebut, Mario Aji juga akan bisa tampil lebih maksimal lagi sob. Dan rupanya ya sob, dengan nomor start 64 yang digunakan oleh Mario Aji untuk kelas Moto2 di tahun 2025 ini ya sob, tampaknya sudah mulai memberikan dampak yang cukup positif bagi Mario Aji. Pasalnya sob, kemarin di tanggal 12 Februari sudah dilakukan tes untuk kelas Moto2. Tetapi mungkin lebih tepatnya tes tersebut bisa admin katakan sebagai tes private ya sob. Masih bentuknya itu tes private, walaupun sudah hampir keseluruhan tim balap di kelas Moto2 yang melakukan tes. Tetapi untuk official tesnya itu baru dilaksanakan nanti di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, kemarin di sirkuit Algarve di Portimao, Portugal sudah dilakukan tes untuk kelas Moto3 dan juga kelas Moto2. Dan dari hasil tersebut sob, Mario Aji yang masih membela Honda Tim Asia menggunakan motor Kalex dan kini menggunakan nomor start 64, bisa admin katakan sudah mendapatkan hasil yang cukup baik, hasil catatan waktu yang cukup baik di awal musim ini sob. Semoga saja hasil catatan tersebut masih bisa ditajamkan oleh Mario Aji ya sob, untuk bisa bersaing dengan pembalap-pembalap lainnya yang masih setia di posisi top 10. Kalau admin katakan mungkin masih ada beberapa pembalap dari musim sebelumnya ya sob yang masih mendominasi di posisi top 10-nya. Nah kemarin ya sob, untuk sesi tesnya di sirkuit Portimao, Portugal itu catatan waktu tercepatnya itu di 1 menit, 42,405 detik. Jadi ini catatan waktunya itu di 1 menit, 42 terpaut lebih kurang 1 detik dari catatan waktu kelas Moto2 yang di catatan pole positionnya ya sob di musim sebelumnya di kelas Moto2. Jadi untuk kemarin juga sebagai catatan ketika melakukan tes di sirkuit Portimao, Portugal pada saat tes Moto2 itu ya sob, sempat diguyur hujan treknya, dan ketika mereka melakukan tes treknya itu masih agak sedikit basah. Jadi catatan waktu yang tercepatnya itu di 1 menit 42 detik
terpaut lebih kurang 1 detik dari catatan waktu pole position di musim sebelumnya di sirkuit Portimao Portugal untuk kelas Moto2 ini sob. Oke sob, sekarang kita lihat dulu ya bagaimana untuk hasil di hari pertama tes Moto2 di sirkuit Portimao Portugal pada tanggal 12 Februari kemarin sob. Jadi tadi seperti yang Amin katakan, pembalap tercepatnya itu mencatatkan waktu di 1 menit, 42,405 detik yang dicatatkan oleh pembalap Liqui Moly Dynafold Intech GP yaitu Manuel Gonzalez. Disusul posisi keduanya Diogo Moreira yang mencatatkan waktu di 1 menit, 42,436 detik. Posisi ketiganya Aaron Canet yang mencatatkan waktu di 1 menit, 42,491 detik. Posisi keempatnya Senna Agius yang mencatatkan waktu di 1 menit, 42,650 detik. Dan posisi kelimanya adalah Philip Salak yang mencatatkan waktu di 1 menit, 42,959 detik. Nah sob, jadi di posisi 1 sampai dengan 4 itu adalah pembalap yang menggunakan motor Kalek. Sedangkan tadi catatan waktu kelimanya yang diraih oleh Salak itu dari pembalap yang menggunakan motor Bosch Juro. Sedangkan untuk Mario Aji sendiri di hari pertama tes Moto2 ini ya sob, berhasil mencatatkan waktu di posisi ke-17. Mario Aji berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 43,761 detik. Jadi bisa Admin katakan untuk tes kemarin di sirkuit Portimao Portugal, Mario Aji ini sudah berhasil mencatatkan waktu yang cukup baik ya sob. Karena Mario Aji sudah bisa masuk di posisi ke-17. Semoga saja nanti di hasil tes hari keduanya ya, nanti akan Admin informasikan lebih lanjut ya sob untuk hasil tes hari keduanya. Semoga saja Mario Aji bisa lebih mempertajam lagi catatan waktunya sob. Karena memang seperti yang Admin katakan tadi juga, untuk sirkuit Portimao Portugal ini pada saat melakukan tes Moto2 baru saja diguyur hujan, jadi treknya ini masih sedikit basah. Sedangkan untuk rekan satu tim dari Mario Aji yang baru menggantikan Somkya Chantra ya di tahun 2025 ini, yaitu Yuki Kuni, menempati posisi terakhir sob di posisi ke-23 dengan catatan waktunya 1 menit, 46,669 detik. Jadi catatan waktu dari Yuki Kuni ini masih terbilang cukup jauh sob. Karena untuk pembalap di catatan terwaktu tercepatnya di 1 menit, 42, sedangkan di pertengahannya adalah di 1 menit, 43 dan 1 menit, 44. Tetapi untuk Yuki Kuni ini catatan waktunya cukup jauh di 1 menit, masih cukup jauh ya, di 1 menit, 46,669 detik. Jadi tentu saja ya, untuk Yuki Kuni karena ini adalah musim perdananya di kelas Moto2 masih harus melakukan banyak penyesuaian. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana juga hasil di hari keduanya untuk tes Moto2 di sirkuit Portimao Portugal. Apakah Yuki Kuni bisa juga mempertajam waktunya untuk bisa mengejar posisi Mario Aji, ataupun Mario Aji juga bisa memperbaiki posisinya lagi ya sob untuk bisa masuk di posisi top 10 pada saat sesi tes pramusim kali ini sob. Nah sob, jadi seperti itu ya sob untuk hasil perdana tes kelas Moto2 di musim balap 2025 ini di sirkuit Portimao Portugal. Jadi ini lebih kepada sesi tes private ya sob, karena nanti untuk official tesnya di sirkuit Jerez Spanyol. Tadi untuk tes perdana kelas Moto2-nya yang mencatatkan waktu tercepat adalah Manuel Gonzalez, sedangkan Mario Aji mencatatkan waktu tercepat ke-17, cukup baik kalau menurut admin daripada musim sebelumnya. Oke, dan juga untuk Yuki Kuni rekan satu tim dari Mario Aji masih melakukan penyesuaian sehingga catatan waktunya ini masih di posisi terakhir sob. Semoga saja nanti untuk Honda Tim Asia, Mario Aji ataupun Yuki Kuni, karena tidak ada seniornya lagi ya sob. Senior di kelas Moto2 ini sudah naik semua ke kelas MotoGP dari Honda Tim Asia. Jadi semoga saja untuk Mario Aji bisa memberikan penampilan terbaik untuk bisa menjaga nama Honda Tim Asia di kelas Moto2 sob. Dan nanti semoga saja di official test di sirkuit Jerez Spanyol Mario Aji lebih bisa lagi memberikan catatan waktu yang lebih baik. Nantinya juga di setiap balapannya Mario Aji bisa tampil lebih konsisten sob. Konsisten untuk bisa finish ya, untuk bisa finish di top 15 ya sob, di zona poin pada ajang balapan Moto2. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini, di mana untuk tahun 2025 ini di ajang balapan Moto2 Mario Aji akan menggunakan nomor 64 yang syarat makna, yang memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa bagi Mario Aji, sehingga tentu saja nilai dari nomor 64 ini harapan admin akan memberikan perubahan yang sangat positif bagi Mario Aji di tahun 2025 ini, karena memang
Sebelumnya mungkin sobat-sobat balap mania yang mengikuti Mario Aji lebih mengenal Mario Aji ya sob, dengan nomor yang berbeda, seperti di kelas Underbone. Ketika Mario Aji ini masih memulai karir balapnya, Mario Aji ini menggunakan nomor 96. Kemudian di ajang balapan Thailand Talent Cup dan juga di Asia Road Racing Championship, Mario Aji menggunakan nomor start 16. Di kelas Asia Talent Cup-nya, Mario Aji menggunakan nomor 7. Naik lagi ke kelas Junior GP, Mario Aji menggunakan nomor start 34. Baru kemarin di tahun 2022, Mario Aji sempat menggunakan nomor start 64. Tetapi setelah itu Mario Aji kembali lagi menggunakan nomor start 34. Hinggalah akhirnya di tahun 2025 ini, Mario Aji kembali lagi menggunakan nomor start 64. Jadi semoga saja dengan hal baru ini, yang bukan merupakan hal baru juga ya bagi Mario Aji, tetapi tentu saja dengan nilai makna dari nomor yang Mario Aji gunakan ini ya sob, di kelas Moto2 pada tahun 2025 ini, Mario Aji akan mendapatkan hasil yang maksimal di kelas Moto2 pada tahun 2025 ini sob. Oke sob, itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.